Pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 23 Agustus tahun 2020. 1. Berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Sugiyo Hadimulyono, warga Jemaat GKJ Nehemia wilayah Tebet pada hari Senin 10 Agustus 2020 di Rumah Sakit Hermina. Jenazah dimakamkan pada hari Selasa 11 Agustus 2020 di TPU Jakarta Timur. Seluruh majelis dan jemaat GKJ Nehemia menyampaikan turut berduka cita kiranya keluarga besar yang ditinggalkan mendapat kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, Saudara Adam Cahyo Rindardi, warga jemaat GKJ Nehemia wilayah Bintaro, pada hari Jumat 21 Agustus 2020 pukul 6 di rumah, Jalan H. Ilyas RT 05 RW 010. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat 21 Agustus 2020 di TPU Kampung Kandang, dilayankan oleh Pendeta Lusindo Yosef Lumban Tobing. Seluruh majelis dan jemaat GKJ Nehemia menyampaikan turut berduka cita kiranya keluarga besar yang ditinggalkan mendapat kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus. 2. Pemberkatan. Apabila tidak ada halangan yang sah dari jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya pada hari Kamis 3 September 2020 di GKJ Nehemia, yaitu Saudari Erni Meliawati Lumban Toruan, Jemaat GKJ Nehemia, putri dari Bapak Tua Lumban Toruan dan Ibu Kesi Tinur Simangungsong, Jemaat HKBP Kebayoran Lama, menikah dengan Saudara Rianto, Jemaat GKJ Nehemia, putra Bapak Suladi dan Ibu Sarini. Pemberkatan akan dilayankan oleh Pendeta Lusindo Yosef Lumban Tobing. 3. Pelayanan firman Tuhan pada hari ini pukul 8 dilayankan oleh Pendeta Agus Hendratmo. Selamat beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk berkarya bersama Allah yang memerdekakan. Tema ibadah kita hari ini yaitu berkarya bersama Allah dalam keberanian menghadapi persoalan hidup. Sebagai pengikut Kristus, kita kadang menghadapi persoalan dan beban hidup baik ringan maupun berat. Tuhan Yesus menghendaki agar dengan iman percaya kita berkarya bersama Allah dalam keberanian menghadapi persoalan hidup. Melalui penyertaannya yang memberi kekuatan bagi kita. Marilah kita bersama-sama sujud beribadah di hadapannya. Bapak Ibu, Saudara dimohon berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua
Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Penyesalan dosa. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Nyata sekali dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami sungguh mengakui dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan ini di hadapan-Mu. Untuk itu kami ingin menyatakan penyesalan dosa kami dan memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Suara-Mu kudengar. Suara-Mu kudengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Terpujilah Engkau ya Allah, yang telah berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Berita anugerah-Mu kami terima, sebagaimana tersurat pada 1 Korintus 10 ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu
dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah, biarlah bibir kami memuliakan nama-Mu. Mulialah nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan-Mu kami nyatakan dengan syukur kami. Mari kita nyatakan syukur atas anugerah Allah ini melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 329 bait 2, Tinggal Sertaku, dan Kidung Pasaman Jawi 74 bait pertama, Gusti Mugi Nunggilo. Hidupku suruh ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melanyap, tiada yang tahan, tiada yang teguh. Kau yang abadi tinggal sertaku. Gusti mugi nunggilam ring kula, yen tak kasebut matenging ratri, namung paduka kang mitulungi. Sumangga Gusti nungging ring kula. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan menerima firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, Bapa yang pengasih, kami umat-Mu menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima sabda-Mu saat ini dan menjadi kekuatan untuk berkarya bersama-Mu dalam keberanian menghadapi dan melewati hari-hari yang penuh persoalan dan beban hidup yang sedang kami hadapi ini. Melalui sabda-Mu, mampukan kami untuk menerima penyertaan-Mu sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Keluaran, pasal 1 ayat 15 sampai dengan 22. Keluaran 1 ayat 15 sampai dengan 22, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan,
bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Anda lebih menginginkan anak Anda menjadi anak pemberani atau anak penakut? Kebanyakan dari kita ketika ditanyakan hal ini akan menjawab lebih menginginkan anak kita menjadi anak pemberani. "Wah, anak saya penakut Pak Agus. Naik ke lantai 2 sendirian tidak berani." Atau, "Anak laki-laki saya malah lebih penakut Pak Agus dibandingkan anak perempuan saya." Banyak orang tua bangga jika mengetahui anaknya lebih pemberani dibandingkan anak-anak lainnya. Orang tua bangga ketika melihat anak-anak lainnya ketakutan naik pohon, ambil layangan putus. Anaknya dengan berani memanjat pohon untuk ambil layangan tersebut. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, keberanian tidak sama dengan kenekatan. Asal berani atau terlalu berani malah kadang menunjukkan tanda kadar hormon yang tidak normal atau gangguan pada sistem saraf. Jadi kalau ada anjing galak mengejar anak-anak, yang lainnya lari secepat-cepatnya, tapi anak kita dengan tenang menyambut anjing galak tersebut, hanya ada 2 kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Anak kita memiliki gangguan pada sistem saraf amigdalanya, atau anak kita memang jago kungfu seperti Bruce Lee atau Donnie Yen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sifra dan Pua, 2 orang bidan yang biasa membantu ibu-ibu Israel melahirkan anak-anaknya, menghadapi persoalan hidup yang berat. Mereka mendapat perintah langsung dari Firaun, Raja Mesir, untuk membunuh anak laki-laki Israel yang baru dilahirkan. Di satu sisi,
Siapapun yang menolak atau menentang perintah Raja Fir'aun dapat dipastikan akan menemui ajal. Konsekuensi seperti ini pasti sudah terbayangkan oleh Sifra dan Pua. Kalau mereka tetap mau hidup, mereka harus mematuhi perintah Raja Fir'aun. Di sisi lain, perintah ini bertentangan dengan profesi mereka. Profesi mereka sebagai bidan dimaksudkan untuk menolong dan menyelamatkan bayi yang dilahirkan. Tetapi kini mereka mendapat perintah untuk membunuh bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Bagaimana Sifra dan Pua menghadapi persoalan hidup mereka ini? Bapak Ibu Saudara, Sifra dan Pua menghadapi persoalan hidup mereka dengan keberanian. Keberanian Sifra dan Pua ini bukan jenis keberanian yang nekat. Keberanian ini muncul karena ketaatan kepada Allah lebih besar daripada ketakutan mereka terhadap raja. Dengan berani mereka menolak perintah raja. Mereka tetap menolong kelahiran bayi-bayi Israel. Namun dengan cerdiknya, mereka memberikan alasan yang memperdaya raja, agar raja tidak membunuh mereka, karena ketidakmauan mereka membunuh anak laki-laki Israel yang dilahirkan. Ketika Raja Fir'aun mempertanyakan kepada Sifra dan Pua, mengapa bayi-bayi Israel itu tetap hidup? Dengan cerdiknya mereka menjawab bahwa anak-anak itu lahir bahkan sebelum bidan-bidan sempat datang membantu mereka. Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Israel tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ini jawaban yang cerdik Bapak Ibu Saudara. Jawaban yang cerdik ini bisa keliru kita baca sebagai pujian para bidan atas kekuatan fisik ibu-ibu Israel dan merendahkan ibu-ibu Mesir. Sebenarnya jawaban ini disampaikan Sifra dan Pua untuk mengambil hati sang raja agar tidak membunuh mereka. Kata kuat dalam bahasa Ibrani hayot berarti binatang. Jadi Sifra dan Pua menyusun alasan. Mereka tidak membunuh bayi-bayi tersebut dengan meyakinkan raja bahwa perempuan-perempuan Israel itu seperti binatang, hayot. Tidak sama seperti perempuan Mesir. Seperti binatang mereka tidak perlu pertolongan orang lain. Mereka memperdaya Firaun dengan cara merendahkan perempuan Israel dibandingkan perempuan Mesir, agar mereka tidak dicurigai dan mendapat hukuman raja atas perbuatan mereka yang menolak membunuh bayi laki-laki Israel. Dari tindakan Sifra dan Pua ini, Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui apa yang ditampakkan oleh Sifra dan Pua bukanlah keberanian yang nekat, melainkan kombinasi keberanian dengan kecerdasan atau hikmat. Keberanian yang cerdas atau keberanian yang berhikmat inilah yang pada akhirnya membuka jalan
bagi bangsa Israel dengan lahirnya Musa yang membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, pernah mengatakan bahwa keberanian merupakan keutamaan manusia karena bisa menjadikan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Menurutnya, keberanian dapat dibangun dengan cara terus-menerus mempraktekkan tindakan-tindakan keberanian tersebut dalam kehidupan ini. Salah satu katanya yang terkenal, kamu tidak akan pernah mengerjakan sesuatu dalam kehidupan ini jika kamu tidak memiliki keberanian. Keberanian menjadi salah satu keutamaan, virtue yang penting dalam kehidupan manusia. Namun demikian, keberanian dilakukan bukan semata-mata untuk unjuk keberanian, asal berani atau nekat berani. Keberanian mestilah mewujudkan keberanian yang cerdas, keberanian yang berhikmat. Sifra dan Puah tidak sekadar unjuk keberanian, asal berani atau berani nekat. Kalau itu yang ditampakkan Sifra dan Puah, yang cepat mereka akan menemui ajal di tangan Raja Fir'aun. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Keberanian yang cerdas atau keberanian yang berhikmat justru semakin perlu ditumbuhkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Ketika melihat banyak orang sekarang ini menampakkan keberanian, sekadar unjuk keberanian, asal berani atau berani nekat, termasuk ketika menghadapi persoalan hidup. Mereka yang menumbuhkan keberanian yang cerdas atau berhikmat akan tetap memakai keberanian itu sebagai instrumen ketaatan pada Allah, seperti Sifra dan Puah. Sedangkan mereka yang sekadar unjuk keberanian, asal berani atau berani nekat, akan memakai keberanian itu tanpa mempedulikan ketaatan kepada kehendak Allah. Saya berikan satu contoh, Bapak, Ibu, Saudara. Seseorang yang tidak memakai masker di ruang publik dan mengabaikan protokol medis dalam masa pandemi ini memang bisa terlihat seperti seorang pemberani. Namun sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, ini bukan keberanian cerdas atau berhikmat. Keberanian yang ia tampakkan jelas mengabaikan potensi penularan virus tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Keberanian yang cerdas atau berhikmat akan menaruh perhatian, keselamatan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Keberanian cerdas dan berhikmat akan memampukan kita menghadapi persoalan hidup kita dengan hikmat yang Tuhan karuniakan bagi kita. Hikmat karunia Tuhan ini akan selalu menjaga kita, mewujudkan keberanian seturut dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika seseorang punya masalah hidup, seseorang bisa saja tiba-tiba memiliki keberanian
untuk ambil jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan hidup itu. Keluarga kami menderita sekali selama pandemi ini. Saya pegang kas perkumpulan kompleks perumahan. Saya akan pakai saja uang kas kompleks kami ini. Keberanian orang itu memakai uang yang bukan miliknya tentu saja bukan keberanian yang cerdas atau berhikmat. Dengan asal beraninya itu, ia telah mengabaikan nilai moralitas yang seharusnya ia pegang baik sebagai orang yang telah dipercaya memegang kas kompleks perumahannya. Mari kita terus-menerus mempraktekkan keberanian yang cerdas atau berhikmat dalam Tuhan untuk menghadapi persoalan kehidupan ini. Bukan sekadar unjuk keberanian, asal berani atau berani nekat yang justru bisa membawa kita abai terhadap kehendak dan kebenaran Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami yang kita ucapkan secara bersama-sama.
Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga mohon dimasukkan dalam amplop dan direkatkan untuk diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah, nomor rekening 10100081049 106. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, Ibu Bapak Saudara dapat menghubungi majelis GKJ Nehemia. Untuk doa persembahan silakan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bait ketiga akan kita nyanyikan setelah berkat Tuhan dilayankan. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu berkarya bersama Allah dalam keberanian mengatasi persoalan hidup kita dan dalam pelayanan kasih kepada sesama. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan.
terpujilah Dia kini dan selamanya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu. Walaupun kita belum bisa memulai ibadah di gereja, mari tetap semangat dan terus mematuhi protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini. Tetap bersyukur, tetap ibadah keluarga di rumah masing-masing, dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.